Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Sonia, NPM 181070232. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu implementasi review utilasi atau disebut dengan IRU. Pengertian implementasi review utilasi atau disebut dengan IRU. Menurut Ilyas, tahun 2011, review merupakan suatu program yang dirancang agar dapat mengurangi pelayanan kesehatan yang secara medis tidak diperlukan. Selanjutnya ada prinsip dasar implementasi review utilasi. Prinsip review harus dilaksanakan secara berjenjang yang merupakan suatu subsistem yang saling mendukung, berkoordinasi untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada faktor keberhasilan implementasi review utilasi. Review utilasi hanya akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat. Artinya, unit review utilasi harus mempunyai perilaku kerja yang baik dan fasilitas kerja yang baik dengan kebutuhan. Yang pertama ada komitmen yang tinggi dan seluruh jajakan komitmen atau komitmen level. Yang kedua ada entry data yang tepat dan akurat. Yang ketiga ada software yang kerja yang baik dengan kebutuhan. Yang pertama ada komitmen yang tinggi dan seluruh jajakan komitmen atau komitmen level yang akurat. Yang ketiga ada software yang reliable yang bersifat spesifik dan sesuai dengan kebutuhan untuk review utilasi. Yang keempat, kepekaan dalam pemanfaatan data dan informasi untuk keperluan manajemen. Selanjutnya ada sumber data implementasi review utilasi. Yang pertama, data rekam medis. Kajian utilasi dibuat melalui rekam medis, medical record, dan catatan rekam medis yang dapat diketahui seluruh informasi pelayanan medis yang diterima oleh peserta dan PPK. Contohnya, kita dapat memperoleh data dan angka rata-rata kunjungan peserta pasien per bulan, penyakit terbanyak, jumlah hari rawat, dan lain-lain. Selanjutnya, data pemberi pelayanan kesehatan yang didapatkan dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan lain-lain. Dan juga mengetahui seberapa pelayanan sesuai dengan tempat, tinggi, atau kerja peserta, sehingga dapat memberi kemudahan akses membutuhkan pelayanan. Contohnya, misalkan kita membutuhkan pelayanan dokter spesialis mata, sehingga dari data yang didapatkan mata sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan data dari dokter spesialis tersebut. Selanjutnya ada survei peserta. Melakukan survei terhadap peserta, tentunya kita dapat mengembangkan survei dengan tujuan untuk melihat perilaku menggunakan pelayanan kesehatan agar survei ini dapat menggambarkan pendapat populasi peserta. Perlu dilakukan sampling dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan sampel untuk relatif. Contohnya survei peserta terhadap kepuasan peserta terhadap tiket pelayanan kesehatan dan tujuan-tujuan dianggap penting untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada data pembanding yang diperoleh dari perusahaan asuransi lain dan data referensi kepustakaan atau biostatistik untuk digunakan untuk mengetahui karakteristik peserta. Contohnya data pembanding dari karakteristik peserta seperti umur, kondisi kesehatan, penyakit, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelompokan organisasi dan personil yang terlibat dalam implementasi review utilasi. Yang pertama ada unit organisasi. Pada setiap jenjang manajemen organisasi harus dikembangkan unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi review utilasi. Yang kedua ada kualifikasi personil seperti dokter gigi, dokter umum, perawat, dan ahli kesehatan dengan pelatihan khusus keahlian. Tugasnya adalah dari personel implementasi review utilasi. Tugas dari personel implementasi review utilasi yang pertama pengumpulan dan pengentry data. Yang kedua data analisis, melakukan analisis pada setiap indikator pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada feedback, memberikan umpan balik kepada kantor pembantu cabang. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi implementasi review utilasi ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.